Bapak dan Ibu, kita mulai kegiatan kita hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nanti mungkin jika nggak jalan atau nggak kelihatan, mohon saya diberitahu, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah kelihatan share screen saya? Sudah. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, senang sekali kita memulai alur Vicon ini untuk yang pertama, yaitu alur eksplorasi konsep modul 1.1, yaitu adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu, saya bacakan identitas modul hari ini, yaitu paket modul, ada paket modul 1, modulnya saya ulangi, paket modul kita adalah paket modul 1, modulnya adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran kita itu adalah forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang Vicon. Sesi pembelajaran kita hari ini adalah 2 JP, nanti perkiraan kita sampai jam 4, karena tadi kita sudah molor sekitar 7 menit, jadi nanti jam 4 lewat 7 menit, tuh. Atau nanti bisa menyesuaikan. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju, yang pertama, Bapak dan Ibu dapat memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, Bapak dan Ibu diharapkan melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi, dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian modulnya diharapkan Bapak Ibu dapat memahami pemikiran filosofis pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul ini adalah yang pertama adalah pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Agenda kita hari ini, kita ada 5 sesi. Sesi pertama adalah sesi pembukaan, yang kedua refleksi kritis, yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, refleksi dan umpan balik. Yang kelima adalah penutup. Bapak dan Ibu, kita awali sesi pertama ini, yaitu sesi pembukaan, kita awali dengan berdoa. Bapak dan Ibu, saya pimpin kegiatan berdoa kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan yang terakhir untuk sesi pembukaan ini saya mengingatkan Bapak Ibu untuk menuntaskan alur mulai diri yang mulai dari kemarin. Bapak dan Ibu dapat menjawab pertanyaan tersebut. Dan itu memang tidak ada due-date-nya untuk sesi alur mulai diri, tapi diharapkan Bapak Ibu bisa menuntaskannya sebelum masuk ke alur yang lainnya. Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah peserta mampu memberikan persepsi reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Bapak dan Ibu, supaya kita tidak
tegang. Saya punya ice breaking untuk Bapak dan Ibu. Ini nanti silakan dijawab ya Bapak dan Ibu. Jadi berikan satu kalimat pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan gambar. Yang pertama, saya langsung tunjuk saja ya Bapak dan Ibu. Karena kalau nanti raise hand, nanti iya kalau semuanya raise hand. Yang pertama, silakan Pak Bahak ajukan pertanyaan atau kalimat, jawabannya seperti gambar di atas. Silakan Pak Bahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel saja. Ada berapa ekor ayam pada gambar tersebut? Mungkin itu saja. Jawabannya 5 ya Pak? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahak. Untuk selanjutnya Pak Waris. Silakan Pak Waris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalimat pertanyaannya seperti ini. Ada berapa ekor bentuk ayam yang sama? Seperti itu. Ada berapa ekor bentuk ya Pak? Iya. Bentuk atau apa Pak? Iya, bentuk yang ayam sama. yang sama. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Waris. Untuk selanjutnya Bu Fatim. Silakan Bu Fatim. Bu Fatim. Maaf. Ada apa di depan kelima ekor ayam itu? Apa kira-kira Bu? Kayaknya ada sesuatu yang menakutkan itu, kayak mau terbang katanya. Baik, terima kasih Bu Fatim. Untuk Ya. selanjutnya Pak Kacung Utomo. Pak Kacung. Atau mungkin masih ada kendala Pak Kacung? Oh ya, kita lewati dulu. Pak Mustaqim, silakan Pak Mustaqim. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan ada berapa jari semua ayam itu. Oh iya, ya Pak. Terima kasih Pak Mustaqim. Untuk selanjutnya, Bu Nur Hasanah. Sebutkan minimal 5 perbedaan dari ayam-ayam tersebut. 5 perbedaan apa Ibu kira-kira Bu? 1, warna. Ya. 2, jenis ayam. 3, bentuk di kerangka tubuh. 4, di mana? 4 di jenis Warna. Ya, warna ya, Bu. tadi yang jenis. Kemudian yang terakhir posisi. Posisi. Oh, ya. Baik, terima kasih Bu Nur Hasanah. Untuk selanjutnya Bu Siti Alfia, silakan Bu Siti. Ya, baik. Semua untuk pertanyaan saya mungkin ada di berapa jumlah ayam betina pada ayam tersebut. Oh iya. Ya, Bu, terima kasih Bu Siti. Sudah dijawab pertanyaan semua ya. Yang selanjutnya Bu Ati, silakan Bu Ati. Oh ya. Apa yang sedang dilakukan ayam tersebut? Apa kira-kira Bu? Sedang melamun mungkin ya, berangan.
Oke, terima kasih Bu Ati. Ini yang terakhir Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Mungkin juga ada kendala Bu Yayu ini. Sama Pak Kacung ya tadi yang. Iya. Oh, ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi presentasi saya. Jadi skenario pembelajaran kita hari ini, Bapak dan Ibu, untuk sesi yang pertama pembukaan, itu perkiraan adalah 25 menit. Kemudian yang sesi kedua, refleksi kritis dari Bapak dan Ibu adalah 30 menit. Kemudian sesi yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab 20 menit. Kemudian sesi yang keempat refleksi dan umpan balik 10 menit. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Itu sesi kita untuk alur eksplorasi konsep ruang Vicon untuk modul 1.1 ini. Saya lanjutkan. Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan kita ini lebih lanjut lagi, saya punya kesepakatan belajar, yaitu yang pertama silahkan Bapak Ibu mengaktifkan kamera jika memang tidak ada kendala, sinyal atau lain sebagainya silahkan diaktifkan. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Kemudian yang ketiga, menonaktifkan mikrofon bila ada peserta bertanya atau menyampaikan pendapat, jadi biar tidak bentrok suaranya. Kemudian yang keempat adalah berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Karena ini kan nanti kita akan melakukan refleksi, jadi Bapak dan Ibu harus memiliki pikiran yang terbuka dan saling menghormati jawaban semua teman-teman yang ada di ruang ini. Kemudian berpartisipasi penuh secara aktif. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan hari ini itu secara aktif dan penuh, maksud saya tidak hanya menjadi pendengar, tapi Bapak dan Ibu juga harus aktif dalam menyampaikan segala sesuatunya. Jadi di kesempatan hari ini Fasil itu bukan sebagai guru, bukan sebagai pemberi materi narasumber, bukan. Jadi Fasil itu adalah mendampingi Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Jadi ketika saya memanggil nama Bapak dan Ibu, jadi diharapkan semuanya nanti aktif begitu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting dari semua kesepakatan yaitu mengikuti aktivitas dengan perasaan bahagia, supaya nanti apa yang didapatkan dari kegiatan kita hari ini benar-benar bermanfaat, gitu Bapak dan Ibu. Apakah kesepakatan ini disepakati Bapak dan Ibu? Sepakat, Bu. Siap. Nah, kalau mungkin ada yang mau dirubah, boleh. Ini kan kesepakatan, bukan saya yang membuat, tapi ini kita. Ini saya hanya kayak mengusulkan kalau ini gimana gitu. Jadi mungkin ada yang mau dirubah, yang mana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ingin, mungkin ada, oh Bu, mungkin boleh makan atau boleh sambil ngopi. Itu gimana? Jadi silakan Bapak Ibu. Ya, Gimana Pak? ya, mungkin itu Bu, Silakan. mengaktifkan kamera itu mungkin kondisional, takut ada apa darurat, kayak misalnya di jalan karena Ya. ya itu mungkin dirubah mengaktifkan kamera. Kondisional mungkin gitu, dalam kurung kondisional. Ya, terima kasih Pak Waris. Jadi tadi saya sudah menyampaikan juga, silakan mengaktifkan kamera jika tidak ada kendala. Biasanya kan sinyal begitu, kalau nggak tahu mungkin Bapak dan Ibu sedang repot atau apa gitu. Makanya ketika kita melakukan Vicon ini saya selalu mengedepankan Bapak dan Ibu. Artinya Bapak dan Ibu minta waktunya itu
kesepakatan kalau Bapak dan Ibu waktunya misalnya longgarnya jam 2, ayo malam, ayo saya tinggal mengikuti Bapak dan Ibu. Itu, ya, Pak Aris. Saya lanjutkan. Kita ke sesi 2 Bapak dan Ibu, yaitu refleksi kritis dari calon guru penggerak. Jadi saya mempunyai 4 pertanyaan. Nanti ini wajib Bapak dan Ibu menyampaikan ide atau pikirannya atau gagasannya langsung. Jadi nanti mungkin saya berikan waktu untuk 5 menit untuk Bapak dan Ibu dapat memikirkan jawabannya. Nanti jika sudah, nanti kita secara gantian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana Bapak dan Ibu? Jadi kalau 4 pertanyaan 5 menit kurang atau enggak Bapak dan Ibu? Atau tepat pukul 3 ya? Jadi saya berikan waktu 10 menit untuk memikirkan pertanyaan ini. Nanti silakan Bapak dan Ibu dapat menyampaikannya. Gimana, sepakat Bapak dan Ibu? 10 menit nanti sampai jam 15.00 kita mulai untuk menjawab pertanyaannya. Nah, baik. Silakan Bapak dan Ibu, saya berikan waktu untuk memikirkan jawabannya. Boleh diketik, boleh di kolom chat juga boleh untuk menyimpannya. Silakan Bapak dan Ibu. Diketik di kolom ya, Bu. Ditulis juga boleh Bu Ati, ditulis jika mungkin enggak bisa waktunya untuk mengetik.
Baik, Bapak dan Ibu, waktunya sudah selesai ya. Jadi ini nanti begini kita cara mainnya atau kegiatan kita hari ini, yaitu nanti Bapak dan Ibu akan menjawab berdasarkan refleksinya Bapak dan Ibu sendiri, ide gagasannya tentang keempat pertanyaan ini. Ya, nah nanti Bapak dan Ibu yang lainnya yang tidak presentasi, yang belum presentasi, nanti mungkin menyiapkan pertanyaan untuk didiskusikan di sesi selanjutnya. Jadi nanti selain Bapak Ibu mungkin jawabannya mungkin tidak sama atau ingin lebih ditanyakan nanti boleh silakan gitu. Dan ini saya tidak menyebutkan. Ini nanti kalau saya menyebutkan siapa yang mau duluan, ini nanti tidak merdeka Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Jadi nanti kita untuk presentasinya berdasarkan antrian. Gimana Bapak Ibu, apakah dapat dimengerti? Ya, ngerti Bu. Nah, baik. Ini satu orang tidak menjawab keempat-empatnya karena nanti waktunya pasti tidak akan nutut ya Bapak dan Ibu. Jadi ini misalnya yang angkat tangan pertama itu adalah Pak Mustaqim. Pak Mustaqim nanti silahkan menyampaikan refleksinya nomor 1 sama nomor 2. Kemudian nanti ada lagi yang angkat tangan selanjutnya itu nanti untuk 3 dan 4. Kemudian kembali lagi. Kemudian yang antrian nomor 3 nanti misalnya Bu Fatim. Bu Fatim berarti nomor 1 dan 2. Jadi begitu, selang-seling ya Bapak dan Ibu. Ya, siap. Baik. Kalau begitu untuk yang pertama, silahkan yang mau resehan. Silakan angkat tangan Bapak dan Ibu. Oh, Nurul Laili. Ya. Ini saya lihat di antrian nanti ya. Nah, baru 4. Kalau begitu silakan Bu Nurul Laili menyampaikan refleksinya nomor 1 dan juga nomor 2. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menuntun dalam pendidikan anak, dalam konteks pendidikan itu mencerminkan peran aktif orang tua atau pendidik, guru misalnya, dalam membimbing dan mengarahkan perkembangan anak secara holistik. Ini tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga nilai-nilai keterampilan sosial, pemahaman tentang budaya, serta lingkungan sekitar. Kemudian
Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Dalam konteks sosial budaya di daerah saya, menuntun anak bisa berarti mengintegrasikan nilai-nilai lokal, tradisi, kearifan lokal dalam pendidikan mereka. Ini termasuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan di sekolah itu relevan dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi di masyarakat setempat, tempat anak tumbuh dan berkembang. Begitu Ibu, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Nurul. Untuk Sama-sama. selanjutnya Pak Mustaqim, silakan Pak Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk yang saya jawab nomor 3 dan 4 Bu ya. Iya Pak. Ya. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi menurut KD ini kodrat zaman, pendidikan pada anak itu menuntun ya pada kodrat zaman menuntun tentang kemampuan anak untuk memiliki sosial budaya pada anak. Jadi sesuai dengan lingkungan dan kearifan lokal tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan anak ini sangat berhubungan pada zaman sekarang, yaitu abad 21 yang menekankan kemampuan anak keterampilan pada abad 21. Yang keempat, apa relevansi pemikiran KD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Peran saya sebagai pendidik yang berhubungan dengan pendidikan yang berhamba pada anak ini, kita harus selalu menghargai dan memfasilitasi serta memberikan dukungan pada anak yang untuk mengembangkan kemampuan yang sudah dimiliki, sehingga menjadi anak itu berkembang secara maksimal. Terima kasih. Itu. Luar biasa Pak Mustaqim. Terima kasih Pak Mustaqim atas jawabannya. Untuk selanjutnya Pak Abdul Waris. Silakan Pak Waris. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya langsung bacakan jawabannya saja Bu ya. Oke. Untuk jawaban yang pertama, kata menuntun memiliki makna dasar yang mengacu pada tindakan atau proses memimpin atau mengarahkan seseorang atau sesuatu menuju suatu tempat atau arah tertentu. Jadi secara khusus makna menuntun di sini adalah bervariasi, tergantung pada konteks penggunaannya. Untuk yang nomor 2, konsep menuntun dalam konteks sosial budaya mencakup berbagai upaya untuk membimbing, melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam suatu masyarakat ataupun kelompok sosial tertentu. Untuk yang nomor 3, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jawaban saya adalah pertimbangan terhadap kodrat alam dan kodrat zaman sangat penting dalam pendidikan murid karena hal tersebut mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi alam semesta dan tuntunan zaman saat ini. Jadi dengan demikian mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan merupakan suatu yang esensial untuk menciptakan kurikulum yang relevan, mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan masa depan, serta membentuk sikap yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat secara global. Yang terakhir, jawaban yang terakhir, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik? Jawaban saya adalah, dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik anak, memperjuangkan keadilan sosial, dan menginspirasi mereka untuk menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Waris. Jawabannya luar biasa semua. Pak Waris, saya minta 2, Pak Waris 4. Tidak apa-apa Pak Waris. Bagus Pak Waris. Untuk selanjutnya Bu Fatim, silakan Bu Fatim. Baik, terima kasih.
Apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Menuntun adalah mengarahkan, membimbing dengan berusaha memberikan teladan kepada anak untuk memberikan kesempatan anak itu mengembangkan kodrat potensi yang ada dirinya semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, yaitu menuntun atau mengarahkan siswa untuk mengembangkan kodrat positif yang ada dalam dirinya, untuk mengembangkan positif sesuai dengan pikiran, rasa, karsa, dan budaya yang ada, yang berkembang di daerahnya. Artinya dalam mengembangkan positif kodrat dirinya, maka dia harus mengarah atau memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar sekolah, di sekitar lingkungan sekitarnya. Dan apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya? Saya memberikan contoh-contoh atau yang ada di lingkungan siswa yang positif untuk siswa, kemudian siswa saya berikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya yang ada di lingkungan sekolahnya untuk hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena setiap anak itu berkembang berbeda-beda pada alam yang berbeda, dia akan mengembangkan dirinya juga berbeda. Sehingga alam itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, karena dengan alam mempertimbangkan alam, maka siswa atau anak itu akan mudah mengembangkan sesuai dengan apa yang dia temukan di sekitarnya. Kemudian mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat zaman? Ya, memang zaman itu menuntut seorang anak harus berkembang sesuai dengan zamannya. Karena zaman yang berbeda, zaman abad 20 dengan 21 itu juga sudah berbeda, termasuk sarana dan sarana juga itu mempengaruhi, sehingga harus mempertimbangkan itu. Terus apa relevansi pemikiran KHD terhadap pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Peran saya sebagai pendidik berusaha untuk memberikan kesempatan anak sepenuh-penuhnya, memberikan pengertian kepada anak bahwa mereka memiliki kodrat jiwa yang harus mereka merdekakan dengan cara yang positif melalui pendidikan. Demikian gagasan atau jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatim, luar biasa sekali jawabannya Bu Fatim, apalagi yang jawabannya berempat. Keren Bu Fatim. Terima kasih Bu Fatim. Untuk selanjutnya Bu Siti Alfia, silakan Bu Siti Alfia. Baik, terima kasih Mbak Tia. Untuk soal yang pertama, apa makna kata menuntun? Menuntun bagi saya itu, seorang guru itu harus bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan membuat keputusan sendiri. Artinya dia itu dibebaskan tapi difasilitatori, sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri nantinya. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya? Saya harus bisa mengarahkan dan membimbing serta memfasilitasi anak untuk memperkenalkan budaya-budaya lokal yang ada di khususnya yang ada di Madura, sehingga anak itu akan tahu lokal budaya kita itu yang mana yang harus kita keluarkan, seperti itu. Terus yang nomor 3, mengapa pendidikan murid itu anak harus mempertimbangkan kodrat alam dengan kodrat zaman. Kalau menurut saya memang mempertimbangkan kodrat alam itu berbeda dengan tempat yang lain. Daerah Madura dengan Surabaya atau Jawa sekitarnya itu kan berbeda. Jadi anak itu harus memperkenalkan khususnya di Madura memperkenalkan budaya di sekitarnya, sehingga harus bisa mempertimbangkan bagaimana cara seorang guru itu mengarahkan anak ini budaya lokal di sini, seperti itu. Dan kodrat zaman tentunya zaman yang sekarang dengan zaman dulu berbeda. Sekarang lebih canggih, banyak sudah IT sudah mencapai
target yang ditentukan itu anak harus bisa mencapai seperti itu. Yang nomor 4, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak itu maksudnya kalau menurut saya itu anak itu harus bisa dibimbing walaupun harus bisa mampu, seorang guru itu harus bisa mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa. Jadi apa yang dibutuhkan oleh siswa, seorang guru itu wajib harus bisa mengetahui. Makanya kata fasilitator di sini, seorang guru itu harus bisa menjadi fasilitator yang baik bagi seorang anak atau peserta didik. Itu saja mungkin Ibu Tria. Terima kasih Bu Siti Alfia, keren sekali jawabannya. Untuk selanjutnya ini karena tidak ada lagi yang raise hand, ini saya sebutkan atau gimana? Tinggal tunjuk atau gimana ini Bapak dan Ibu? Kalau tunjuk berarti bukan merdeka nanti. Gimana Pak Waris? Kalau ditunjuk nanti jatuhnya bukan merdeka, tapi tertekan. Ya itu Pak, tapi ini sudah tidak ada yang raise hand ini Pak, gimana ini Pak? Kurang 5. Dihitung lagi mungkin. Oh, ini sudah ada yang raise hand. Kalau begitu dilanjutkan. Bu Nur Hasanah, silakan Bu Nur Hasanah. Ya. Terima kasih Bu Tria. Saya mencoba menjawab soal nomor 3 dan 4. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dalam hal ini saya memaknai kodrat alam sesuai pemikiran KHD, yaitu bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik sejak lahir. Jadi setiap anak itu beragam, bervarian, bakat dan minatnya. Jadi kita juga mempertimbangkan misalkan di satu kelas itu pasti tidak sama bakat dan minat anak dalam proses pembelajaran, dan ini kita juga harus memperhatikan misalkan dalam membuat asesmen. Kemudian kodrat zaman ini yaitu sesuai Rasulullah bahwa kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Nah sekarang zamannya kita adalah zaman perkembangan iptek, maka kita juga harus mendidik anak bagaimana anak bisa mempunyai keterampilan bisa menguasai iptek biar mereka tidak gaptek seperti itu. Kemudian yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Berhamba pada anak bukan berarti kita menuruti apa kemauan peserta didik kita, tapi kita berusaha memahami, berusaha memenuhi kebutuhan mereka sesuai kembali lagi ke yang tadi yaitu bakat dan minat yang dimiliki setiap anak yang berbeda. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, saya juga sepakat dengan Bu Alfia tadi, kita berusaha memfasilitasi, memenuhi kebutuhan anak sesuai bakat dan minatnya. Seperti itu Bu Tria, terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah dari TK ya Bu? SMK Bu. Oh, yang TK yang siapa ini Bu? Saya Bu Tria. Oh, iya Bu Nurul Laili ternyata. Maaf Bu. Baik, terima kasih Bu Nur Hasanah, jawabannya luar biasa. Kalau begitu saya lanjutkan Bu Yayu Mariana, silakan Bu Yayu. Ya, terima kasih Bu Tria. Di sini saya mencoba menjawab nomor 1 dan nomor 2. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Ya, menuntun dalam proses pendidikan yaitu sebagai seorang pendidik, menuntun yaitu membimbing, memberi arahan kepada peserta didiknya agar peserta didik tersebut mampu menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya sehingga dari menggali potensi tersebut akhirnya berkembang. Siswa mampu menunjukkan perkembangan potensinya tanpa harus ada rasa minder. Nah, yang kedua,
Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, kata menuntun dalam konteks sosial budaya yaitu menunjukkan atau mencontohkan budaya-budaya yang ada yang kita miliki, khususnya budaya Indonesia, di mana budaya sekarang ini mulai terkikis oleh perkembangan zaman, oleh budaya-budaya asing yang banyak terserap ke Indonesia. Maka dari itu kita sebagai seorang guru berkewajiban untuk memberikan contoh, memberikan arahan, sehingga tentang budaya kita, sehingga tertanam ada jiwa cinta dengan budaya negara kita. Terima kasih dan itu jawaban saya. Terima kasih Bu Yayu, luar biasa sekali Bu Yayu jawabannya. Untuk selanjutnya Pak Kacung Utomo, silakan Pak Kacung. Mikrofonnya mungkin. Mic-nya masih. Ya, terima kasih. Sudah kedengaran? Sudah. Halo? Ya, sudah Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan menjelaskan makna dari kata menuntun soal nomor 1 dan soal nomor 2. Maksud dari kata menuntun itu merupakan suatu proses pendidikan anak mulai dari tahap belajar, mulai dari pendidikan usia dini, terus melanjut pada pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Kita dapat mengerahkan suatu proses yang berbeda-beda. Misalnya pendidikan anak usia dini kita dapat memaknai dengan pembelajaran yang senang dan gembira. Dan lain dengan kata pendidikan di sekolah dasar, kita bisa dapat mengadakan ke arah yang lebih berpengetahuan gitu. Dan begitu selanjutnya untuk ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Untuk yang kedua, bagaimana kata menuntun memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Sebetulnya kata menuntun itu harus disesuaikan dengan keadaan daerah kita masing-masing. Misalnya di daerah kami, untuk memaknai kata menuntun di dalam konteks pendidikan, misalnya di daerah Dharma SDN Dharma Camplong 3, kita harus sesuaikan dengan kondisi alam di sekitar kita. Kita tidak boleh melebihi atau keluar dari jalur yang ada di sekitar sosial budaya kita di daerah kita. Lalu selanjutnya kita memaknai ke tahap-tahap berikutnya ke arah yang lebih tinggi untuk meluruskan konteks menuntun ke arah yang lebih sosial gitu. Misalnya kita mengenalkan budaya-budaya daerah yang lebih canggih misalnya. Yang pertama kita mengenalkan kearifan budaya kita, misalnya di SDN Dharma Camplong 3. Misalnya musimnya itu musim apa gitu. Kalau jambu air, terus kearifan-kearifan yang lain kita kenalkan, lalu menuju kearifan kebudayaan kabupaten atau provinsi dan selanjutnya. Mungkin cuma itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Pak Kacung. Pak Kacung panggilannya Pak Kacung atau Pak Utomo? Ya, sama-sama Pak Kacung, tidak apa-apa. Pak Utomo, tidak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa jawabannya. Untuk yang selanjutnya tinggal 2 orang, ini ada Pak Bahak sama Bu Ati. Siapa yang mau duluan? Pak Bahak atau Bu Ati?
Oh, ini yang sudah angkat tangan, ini juga semuanya angkat tangan. Pak Bahak terlebih dahulu, maaf ya Bu Ati. Bu Ati nanti gongnya di terakhir. Silakan Pak Bahak. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mencoba meneruskan sedikit, menambahkan sedikit, karena jawaban teman-teman itu sudah the best, semuanya sudah benar. Ya, menurut saya yang saya jawab nomor 3, pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam. Artinya kita harus benar-benar melihat kondisi anak dan juga lingkungan sekitar anak tersebut, karena kondisi anak juga dipengaruhi oleh kultur budaya dan tempat anak berada. Jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan kodrat alam tersebut. Dan kodrat zaman ya memang seperti yang sunnah Rasul ajarkan, kita sewajibnya menjadi pendidik yang mengajarkan anak berdasarkan zamannya. Artinya zaman sekarang ya kita ajarkan sesuai zaman sekarang. Zaman sekarang sudah serba canggih, semuanya serba mengenalkan IT. Kita sewajibnya mengajarkan tentang IT. Yang keempat, tentang relevansi pendidikan yang berhamba pada anak. Berhamba ya seperti yang tadi Bu Nur katakan, berhamba itu tidak mendewakan anak ya. Tetapi kita selayaknya bisa membawa anak didik kita itu ke arah yang lebih baik. Kita sebagai pendidik juga harus memahami dan memenuhi kebutuhan siswa, sehingga apa yang bakat yang terpendam itu bisa dikeluarkan dari anak-anak tersebut. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahak, keren sekali jawabannya. Untuk yang terakhir, Bu Ati, silakan Bu Ati, saya persilakan. Ya, baik. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pendidikan di sini selaras dengan lingkungan. Kodrat alam di sini mengacu pada kondisi alam di mana siswa hidup, baik itu termasuk iklim, ekosistem, dan sumber daya alam yang tersedia. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam ini memastikan bahwa siswa itu akan belajar dengan cara yang sesuai dengan lingkungan mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah memaknai dan menerapkan pengetahuan sehari-hari seperti itu. Untuk kodrat alam, kodrat zaman di sini pendidikan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, sehingga pendidikan itu mencerminkan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya pada saat ini. Pendidikan yang mempertimbangkan kodrat zaman akan memastikan bahwa anak didik akan mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia pada saat ini ataupun dunia modern, seperti adanya gadget atau literasi digital yang sudah banyak, juga ada pemrograman dan keterampilan berpikir kritis seperti itu. Untuk yang nomor 4, apa relevansi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba pada anak? Maksudnya di sini pendidikan yang berhamba pada anak itu pendidikan yang memerdekakan dan berpusat pada anak didik. Ini akan menempatkan pendidikan yang akan menempatkan disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan potensi anak sebagai fokus utama dalam proses pendidikan. Sehingga dalam pendidikan ini kita melakukan penekanan pentingnya memperhatikan individualitas dan kesejahteraan anak didik kita, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan mereka secara holistik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati, keren sekali. Bapak dan Ibu semuanya dari 10
JGP semuanya jawabannya sangat luar biasa sekali. Ini 4 pertanyaan, ini semuanya Bapak dan Ibu dapat menjawabnya dengan baik, ya karena memang Bapak dan Ibu adalah guru yang harus siap untuk memimpin pembelajaran entah di kelas maupun di sekolah. Apakah di sini ada yang jadi kepala sekolah Bapak dan Ibu? Belum. Siapa yang menjadi kepala sekolah di sini? Calon kayaknya. Oh, Pak Kacung, Pak Bahak juga. Belum ada. Luar biasa Bapak-bapak kepala sekolah ini. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan lagi aktivitas kita selanjutnya. Bapak dan Ibu, ini sebentar saya bacakan mind map substansi modul untuk 1.1 ini. Ini adalah refleksi filosofis dari Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pembelajarannya yaitu Bapak dan Ibu dapat memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu dapat menganalisis konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah budi pekerti. Di sini ada interpretasi pemikiran KHD, yaitu cita, rasa, karsa, dan karya. Kemudian kalau untuk kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu adalah sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, kemudian isi dan irama. Selanjutnya, dasar pendidikan yang menuntun, yaitu Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Kemudian pendidik adalah pamong. Ini jadi ini yang ini sangat mengena, yaitu pendidik itu ibarat tani ya Bapak dan Ibu. Kemudian kerangka pemikiran KHD yaitu dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Kemudian selanjutnya yaitu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik dan pengajaran. Ini adalah peta konsep dari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu, kita tiba di sesi 3, yaitu dialog, diskusi, dan tanya jawab. Jadi tadi sesuai yang sudah saya sampaikan tentang jawaban-jawaban yang tadi Bapak Ibu berikan, nanti silahkan teman yang lain yang ingin menambahi, memberikan feedback, atau bertanya, ini persilahkan. Bapak dan Ibu, ini saya tutup dulu presentasi ini. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja diskusi kita hari ini. Ini yang ngerasain duluan adalah Pak Kacung Utomo. Ya Bapak ya? Ya. Ya, silakan Pak Kacung. Saya berikan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi saya kurang begitu menyimak karena
pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan suatu proses yang mendewasakan anak. Gitu. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sesuai dengan budaya dan kemampuan anak masing-masing. Maksudnya mungkin bisa dijelaskan gitu. Mungkin cuma itu. Mungkin ada yang maksud saya itu saya kurang menyimak penjelasan tadi itu. Baik, terima kasih Pak Kacung. Dari teman-teman yang lainnya, silakan angkat tangan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Kacung. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin bisa diulang. Oh, Pak Kacung mungkin bisa diulang Pak Kacung pertanyaannya. Ya, begini, yang tadi saya jelaskan itu mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin menurut saya tadi kan kodrat alam, kodrat zaman itu kurang jelas maksud saya itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan yang lebih baik gitu, yang lebih sempurna. Apa sesuai dengan mulai zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan maksudnya beda yang itu. Mungkin cuma itu. Bu Yayu, saya persilakan Bu Yayu. Oke, baik. Menurut saya itu yang pertanyaannya Pak Kacung di situ Pak Kacung kurang memahami betul apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan apa yang dimaksud dengan kodrat zaman. Begitu ya Pak Kacung ya? Ya. Nah, di sini pendidikan itu pasti akan terkait dengan kodrat alam. Kodrat alam yang di situ dimaksudkan Pak Kacung adalah kodrat alam berarti itu kondisi anak yang sejak lahir itu sudah ada Pak Kacung. Contoh kondisi kodrat alam yang dimiliki anak sejak lahir itu seperti bakat dan minat. Nah, sebagai seorang guru kita harus memotivasi atau memberi bimbingan agar anak tersebut memunculkan apa bakatnya dan apa minatnya, sehingga dari bakat dan minat tersebut mereka mampu mengembangkannya. Dan kalau kodrat zaman, saya rasa kodrat zaman itu sesuai dengan menurut Ibu siapa tadi itu Bu Nur Hasanah ya, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, katanya Rasulullah seperti itu ya Bu Nur Hasanah. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena tiap zaman itu memiliki perkembangan yang berbeda. Contohnya kita yang hidup di tahun 90 dengan kita yang hidup di tahun 2024 seperti sekarang itu sudah menunjukkan bahwa teknologinya yang berkembang itu sangat beda sekali. Kalau sekarang tahun 2024 kita sudah teknologinya secara mengglobal seperti canggihnya handphone, canggihnya laptop ataupun
jenis teknologi lainnya. Kalau di zaman 90-an kan itu tidak ada. Nah, sehingga kenapa anak-anak didik kita perlu untuk diajari sesuai dengan zamannya agar mereka dapat mengimbangi atau apa ya, agar mereka dapat mengimbangi dengan teknologi yang sekarang. Tidak hanya zaman dulu saja yang mereka harus pelajari dan yang mereka harus ketahui. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemahamannya dan pendapatnya. Saya kira itu sudah cukup. Terima kasih Bu Yayu jawabannya. Pak Kacung kayaknya sudah lumayan puas ya Pak jawabannya Bu Yayu. Dan terima kasih atas pemahamannya Bu. Mungkin itu lebih jelas dan lebih menginspirasi itu untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Yayu. Di sini ada yang resen lagi nih Bu Fatim. Silakan Bu Fatim. Terima kasih. Tadi saya angkat tangan saat Bu Yayu sudah memberikan jawabannya, tapi belum selesai. Saya pikir apa yang sudah diberikan Bu Yayu cukup panjang lebar dan Pak Kacung juga sudah menerima, dia sudah paham. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Bu Yayu tadi mengatakan kalau pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam, bahwa siswa atau anak itu mengembangkan kondisi lahirnya, kondisi jiwanya. Saya hanya menambahkan mungkin menurut saya itu betul sekali, dan selain itu kondisi lahir dan jiwa siswa atau anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan anak itu berada. Karena menurut saya seorang anak lahir yang sama, katakanlah ada 2 bayi yang lahir di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Nah, anak itu sama-sama dilahirkan dalam rumah sakit yang sama. Tapi ketika anak itu satunya kemudian tumbuh di alam Madura dan satunya kebetulan dibawa oleh saudaranya mungkin tumbuh di alam Papua, maka dengan besarnya anak itu memiliki kodrat yang berbeda. Mungkin sifat yang satunya mungkin yang di Papua itu anaknya lebih keras dari Madura, karena kondisi alam di sana menuntut bahwa dia harus bagaimana alam di sana itu membutuhkan dia untuk bisa survive itu harus lebih keras daripada di Madura, seperti itu. Jadi kodrat alam itu selain siswa itu dikembangkan kodrat yang ada pada dirinya, alam juga sangat mempengaruhi kondisi itu. Oleh karena itu kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa mendidik siswa itu sesuai dengan alamnya sendiri-sendiri gitu. Jadi alam yang ada di Madura dengan alam yang ada di Papua, meskipun 2 orang anak bayi ini dilahirkan dalam tempat yang sama, rumah sakit yang sama, itu akan melahirkan kondisi kodrat jiwa atau karakter atau budi pekerti yang sedikit berbeda atau mungkin juga banyak berbeda karena dia tumbuh dalam pendidikan di alam yang berbeda. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatim. Luar biasa sekali nih Bu Fatim. Jawabannya ini logikanya sangat kuat. Kemudian di sini ada Bu Nurul Laili juga yang mengangkat tangan. Silakan Bu Nurul. Terima kasih Bu Tria. Saya kira pertanyaan dari Pak Kacung sudah dijawab dengan luar biasa ya oleh Bu Yayu dengan Bu Fatim. Saya ingin menanggapi jawaban pertanyaan yang tadi Bu Tria dari Pak Kacung ini lagi. Ya, silakan Bu Nurul. Tadi tuh Pak Kacung menyampaikan bahwa menuntun itu pendidikan dari berjenjang ya, dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMK begitu ya. Tapi saya agak tersinggung ini. Maaf ya Pak Kacung. Karena dalam penyampaiannya Pak Kacung ini bahwa di TK atau PAUD itu pendidikan dilaksanakan dengan senang gembira dan ke atasnya lebih berpengetahuan. Nah, ini seakan-akan ya
di TK tuh hanya senang-senang dan gembira saja dan tanpa ilmu. Padahal tidak, Pak, tidak. Dan tentu walaupun di SD saya kira harus senang gembira juga ya, Pak ya. Begitu Pak Kacung. Terima kasih Putri. Sama-sama Bu Nurul. Ini Bu Nurul juga yang dari TK ini. Ya, Iya. padahal di TK kan juga dari pengetahuan juga ya Bu. Betul, tepuk pun pengetahuan. Iya, jadi ya tidak harus senang gembira. Kadang gurunya juga, ya gurunya tetap harus gembira. Betul. Baik, terima kasih Bu Nurul. Silakan Bapak Ibu, Iya. mungkin kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau menanggapi jawaban atau yang mau bertanya lagi, silakan. Ini kita bahas di sini. Jadi CGP ini adalah bengkelnya para guru. Silakan Bapak dan Ibu. Terkait keempat pertanyaan yang tadi. Atau tadi masih ada yang jawabannya mungkin kurang pas, tambahin, silakan Bapak dan Ibu. Ini waktu kita masih ada 10 menit lagi untuk diskusi. Oh, Pak Waris. Silakan Pak Waris, saya berikan waktunya kepada Pak Waris. Maaf Pak Waris, belum ada suaranya Pak Waris. Masih belum ada. Belum ada Pak. Mungkin mikrofonnya mungkin coba kecil sekali Pak. Ini yang Bapak dan Ibu yang lain, apakah suaranya Pak Waris terdengar atau hanya di saya? Sama Tidak terdengar Bu. Kurang terdengar. Suaranya Mungkin rosok-rosok suaranya. Halo, tes. Masuk. Oh ya. Ya, Masuk. sudah. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Sebenarnya untuk pertanyaan 1 sampai 4 itu tadi, saya rasa cukup paham, cukup dimengerti karena jawaban dari teman-teman semua sudah bagus-bagus semua. Sebenarnya yang saya penasaran adalah jawaban dari kelima ayam itu tadi. Saya penasaran Bu, itu apa itu jawabannya itu? Oke, dari sini keluar dari 4 pertanyaan ya. Jadi itu kita Pak, intinya itu bukan fokus sama 5 ayam, tapi kita fokus sama sebentar Pak Waris. Maaf Bapak dan Ibu. Saya ulangi lagi ya Pak Waris. Jadi maksudnya dari kenapa saya memberikan gambar ayam dengan kata Bapak dan Ibu, saya minta untuk memberikan satu kalimat pertanyaan tentang jawaban tersebut. Supaya apa ya? Supaya Bapak dan Ibu kalau misalnya hanya satu, mungkin pertanyaannya ada berapa gambar ayam di gambar tersebut. Mungkin pertanyaannya semuanya akan sama seperti itu. Jadi saya meminta Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dapat berpikir kritis, tidak sama dengan yang lainnya. Tapi semuanya tadi lucu jawabannya, pertanyaannya tadi, oke, keren semua. Mungkin besok lagi akan saya berikan ice breaking yang lainnya yang lebih menantang. Mungkin begitu. Tadi kan hanya gambar ayam. Ya jawabannya tetap sama Pak.
Mungkin jawabannya gambarnya ada 5 ayam, berarti pertanyaannya ya ada berapa gambar ayam yang ada di gambar tersebut, yaitu 5. Kemudian tadi ada jenis ya, siapa tadi yang bilang jenisnya berbeda? Bu Nur Hasanah ya? Itu kira-kira Saya, itu saya tadi. Pak Waris. Bentuknya tadi juga siapa tadi yang bentuk ayamnya berbeda? Kira-kira itu jenisnya sama apa enggak, Pak? Menurut Pak Waris. Sama kan, sama-sama ayam. Oh, kan jenisnya biasanya berbeda. Oh, Ini jenis kelamin ya? Oh, betul. bukan Ada. Pak, kan ada ayam, mungkin di sini Bu Nur Hasanah tadi kan yang menyampaikan tentang jenisnya. Ada ayam apa saja, Bu? Macam-macam ayam, Bu. Iya, kayaknya itu ada ayam kampung, terus Ayam kayaknya kota. ada bukan Mah, itu ada burung kayaknya ada satu beda jenis burung tuh yang menunduk yang kecil itu kayaknya. Iya. Sama ayam. Ayam pijangan. Pak Waris ini keluar dari jalur. Enggak apa-apa. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu terkait pertanyaan yang tadi selain Pak Kacung yang bertanya tadi. Sebentar, silakan Bu Fatim. Mohon maaf, terima kasih sebelumnya waktunya saya ingin bertanya kepada teman-teman karena ini pengalaman saya. Jadi sebenarnya saya dan teman-teman di sekolah ingin sekali menerapkan pembelajaran yang kepada siswa sesuai dengan kodrat zaman. Salah satunya tadi yang dikatakan oleh Bu Yayu kalau nggak salah bahwa salah satunya adalah kita harus mengikuti kalau misalnya sekarang zamannya IT ya IT. Nah, pengalaman kami selama ini sebenarnya ingin sekali dan kami sudah berusaha untuk menerapkan tapi masih menemui kendala-kendala. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain punya pengalaman sehingga bisa sharing kepada kami bahwa kami sebenarnya menerapkan pembelajaran menggunakan IT. Kami karena sekarang musimnya Android maka kita berusaha untuk memanfaatkan apa yang dimiliki oleh siswa karena hampir semua siswa itu memiliki HP Android sehingga kami memanfaatkan itu. Sedangkan di sekolah juga ada tersedia WiFi sehingga sarana yang ada itu kami manfaatkan untuk pembelajaran itu. Tetapi kami menemukan kendala-kendala, memang tidak selamanya, tapi sering kita menemukan kendala bahwa anak itu asik setelah beberapa menit belajar sesuai dengan arahan kami yang kami berikan sesuai dengan tema atau pertanyaan. Kemudian sisa waktu yang ada anak itu asik dengan kelompoknya atau dengan bangkunya, kemudian dia mengalihkan apa kesukaannya, misalnya berpindah ke game, ke apa. Nah itu kan kami selalu was-was ya karena dunia maya seperti itu yang kita tidak bisa batasi, kita tidak bisa awasi sebagai guru di kelas. Sehingga kami tuh kadang-kadang ketika mau mempraktekkan itu, kadang-kadang masih bertanya, kita harus sebelumnya itu pembelajaran sebelumnya sehari atau 2 hari sebelumnya sebelum nyuruh anak-anak membawa untuk pembelajaran item menggunakan Android, kita sudah siap-siap nanti kita harus seperti ini kan biar anak-anak nggak bisa gerak terlalu untuk bebas apalagi mengakses hal-hal atau mengekspos ke statusnya atau hal-hal yang sebenarnya tidak selayaknya ada di kelas. Nah, mohon kira-kira Bapak Ibu punya pengalaman, oh begini Bu, saya biasanya begini-begini seperti itu Bu. Jadi kami mohon sharing dari Bapak Ibu yang punya pengalaman sudah menerapkan pembelajaran IT sebagai kodrat zaman siswa yang sekarang. Terima kasih Ibu. Silakan. Tadi siapa Bu Siti Alfia ya? Ya Bu Tria, terima kasih. Mungkin sebelumnya mau menanggapi Bu Fatim ya. Kasusnya Bu Fatim ini sebenarnya sama halnya di sekolah saya. Sekolah saya kebetulan ini berbasis pondok. Di pondok itu memang anak-anak tidak diperbolehkan membawa HP. Tetapi karena dia sekolahnya formal, otomatis kita ini mengikuti perkembangan zaman. IT harus kita ada. Kalau tidak, bagaimana cara pembelajarannya kita teruskan? Nah, seperti itu. Jadi
para guru, rekan sejawat kami itu sering berkonsultasi, berkolaborasi bagaimana caranya IT ini tetap ada di sekolah kami, sehingga ada syarat. Jadi di sekolah formal itu sudah dipasang WiFi. Pada saat pembelajaran itu setiap guru yang nanti memakai HP atau segala Chromebook atau semua komputer itu biasanya harus dibuat pembelajaran yang menyenangkan anak, Ibu. Jadi kayak teman saya itu dia itu inisiatif. Jadi sambil bermain di sana anak-anak itu sambil lalu memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang menarik seperti Canva itu kan sudah lumayan bagus, Bu, itu. Jadi anak-anak itu selain disuruh untuk mencari jawaban atau pembelajaran isi dalam disuruh buat pamannya, kalau saya bahasa Indonesia disuruh membuat puisi. Nah, puisinya itu nanti dimasukkan ke Canva, diberikan motif-motif yang bagus. Anak-anak itu kan sambil bermain, Bu. Di sana itu sambil mengembangkan bakatnya. Oh iya, Bu, dibuat seperti ini nanti. Oh iya, nanti puisinya nanti saya buat gambar ini, boleh, Bu, nanti divideokan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu akan diarahkan seperti itu. Ya memang sulit memang kalau kita mengawasi satu-satu. Tapi yakin, Bu, berpositif saja. Insya Allah kalau kita sudah niatnya positif, insya Allah dipermudah. Mungkin itu, Bu Fatim. Kasusnya itu memang tidak mudah memang kalau kita memperkenalkan IT. Memang anak-anak itu jauh lebih menguasai daripada guru terkadang, tapi kita harus bisa tetap menjadi fasilitator, harus mengarahkan agar anak-anak itu tuh ada di prosedur kita seperti itu. Seperti itu, Bu Fatim, Bu Tria. Terus tadi saya mau menambahkan, kalau zaman dulu itu saya kalau pemikirannya KHD itu yang saya ingat itu semboyannya. Ya, semboyannya sampai sekarang itu saya itu jadi teladan, Bu, buat saya itu. Apalagi saya sudah menjadi seorang guru. Nah, yang dimana yang kalau saya masih ingat itu semboyannya yang masih dikenal sampai sekarang ya. Maaf ya, Bu, kalau bahasa Jawa saya kurang ini. Ingarso Sungtolodo, ing Madya Mangun Karso, Tutburi Handayani. Benar ya, Bu, ya? Ya, yang artinya di depan kita itu seorang guru itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi peserta didik kita. Terus di tengah itu kita harus jadi penyemangat buat anak, terus membangun semangat anak. Di belakang kita harus bisa mendorong anak. Itu harus wajib kita pegang sebagai pemikiran kita sebagai seorang guru agar peserta didik kita terus berkembang seiringnya zaman, seperti itu. Mungkin itu saja, Bu Tria, dari saya. Terima kasih Bu Siti Alfia. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi jawaban pertanyaan Bu Fatim. Oh, ini ada sudah Bu Yayu. Terima kasih Bu Siti ya, jawabannya luar biasa. Bu Yayu, silahkan Bu Yayu. Masih di mute Bu Yayu. Ya, maaf. Ya, di sini saya hanya ingin menanggapi jawaban dari Ibu Siti Alfia. Saya sangat dengan jawaban Bu Siti Alfia sangat cukup bagus jawabannya, di mana kita belajar itu tidak hanya monoton saja, tetapi kita dengan permainan, entah itu di Canva kan banyak ragamnya. Saya sangat setuju sekali. Nah, di sini saya hanya menambahkan ya bahwa seorang pendidik itu hanya tugas kita menuntun, membimbing mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ketika ada kemajuan teknologi seperti sekarang ini, anak-anak menggunakan gadget ketika belajar, kita tidak mungkin memeriksa gadgetnya anak satu-satu. Apakah ini melenceng dari pembelajaran, apa gimana? Tugas kita sebagai guru itu sebelum
sebelum kita memperkenalkan teknologi tersebut, ketika dalam pembelajaran kita membuat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Nah, kesepakatannya apa saja? Nah, setelah mengadakan kesepakatan kelas, kemudian kita kasih tahu, kita hanya menuntun ya, kita hanya kasih gambaran saja bahwa ini yang baik, bahwa ini yang tidak baik. Nah, seperti itu. Karena apa? Kemajuan teknologi tidak bisa kita bendung ya. Kita sebagai guru itu hanya bisa menyaring saja kepada anak didik kita bahwa mana yang terbaik, mana yang tidak terbaik, itu tugas kita. Nah, pilihannya tetap kepada anak didik kita sendiri, mau kemana dia arahnya, seperti itu. Saya rasa seperti itu jawaban saya, dan saya hanya menanggapi dari Ibu Siti Alfiah. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Mungkin Bu Siti mau memberikan tanggapan lagi. Sudah. Ya, Putri. Oh, Jadi iya, Bu Yayu juga benar ya. Ya, jadi intinya di dalam kelas itu kita tidak hanya diam. Jadi kita harus bisa berkeliling. Jadi tiap kelompok, kalau memang ada kelompok, kita harus satu-satu mendatangi kelompok itu, sehingga kemungkinan anak untuk melenceng di luar pemikiran kita nantinya bisa kita istilahnya pakai. Nah, dengan Bu Yayu bilang dengan adanya kesepakatan itu, kalau sudah melenceng bisa diberi hukuman atau sanksi. Tapi kalau dalam pembelajaran sekarang hukuman itu tidak ada sebenarnya. Hanya mungkin seperti itu Bu Fatim. Itu saja mungkin Bu Tria. Baik, terima kasih Bu Siti Alfiah. Ini tadi untuk pertanyaannya Bu Fatim. Bu Fatim masih perlu jawaban. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain bisa memberikan jawaban selain Bu Siti Alfiah sama Bu Yayu. Ini yang sudah menerapkan IT ya Bu Fatim ya? Iya, tapi nggak selamanya Bu. Pada Iya. waktu tertentu. Silakan Bu Nurul Laili. Terima kasih. Terus terang sampai saat ini sudah mau akhir semester 2, saya belum pernah meminta anak untuk bawa HP ini, Bu. Belum pernah. Penerapan IT di sekolah itu lebih kepada pengenalan bahwa di HP itu ada tampilan luarnya atau aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di sana. Karena karena saya selalu menekankan bahwa memang anak-anak itu kalau bisa terutama ini kepada wali murid saya, tidak usahlah diberi HP begitu. Walaupun memang ini seperti kata Bu Yayu, tidak bisa kita menghindar dari itu. Tapi kalau bisa anak-anak biasanya main game ya, misalnya diarahkan ke game yang lain atau permainan-permainan yang lain. Kalau misalnya dia HP ada permainan kata, angka, kita arahkan ke permainan yang lain begitu. Lebih ke seperti itu kalau saya ya Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Karena memang Bu Nurul dari TK ya. Jadi pembelajaran IT mungkin hanya pengenalan terlebih dahulu. Kalau langsung membawa HP ya belum ya Bu. Belum. Sementara sampai saat ini belum. Ya, mungkin nanti bisa koordinasi lagi Bu. Ada lagi kah yang mau yang mau memberikan jawaban untuk Bu Fatim ini? Kan tadi semuanya yang bahas adalah IT. Oh, Bu Nur Hasanah. Silakan Bu Nur Hasanah. Iya, terima kasih Bu Tria atas pertanyaannya Bu Fatim. Di SMK, karena alhamdulillah saya mengajar di SMK. Di SMK itu ada jurusan yang mengharuskan anak-anak, ya mengharuskan sih tidak, tapi paling tidak diusahakan, karena kami juga memfasilitasi di lab. Ada komputer, ada laptop gitu. Yaitu jurusan multimedia Ibu Tria.
multimedia itu adalah jurusan yang mempelajari tentang bagaimana kita mengoperasikan itu IT, bagaimana anak-anak bisa membuat media, fotografer dan sebagainya. Dan itu otomatis setiap hari mereka selalu menggunakan digital ya, IT tersebut. Dan ini kembali lagi kepada guru mapelnya. Di sekolah kami memang ada aturan sama mungkin dengan sekolah-sekolah lain, itu ada batasan tentang penggunaan Android HP. Ada guru yang membolehkan ketika pelajarannya bawa dan ada guru yang tidak membolehkan. Dan itu kita ada aturan di tim tatib itu dititipkan ke wali kelas. Nanti kalau ada guru mapel yang meminta untuk menghidupkan HP-nya itu diminta seperti itu. Dan kita juga tidak bisa maksimal benar ketika di pembelajaran kadang anak itu membuka lain, kita mintanya buka aplikasi ini dan anak-anak pintar mengalihkan aplikasinya seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar. Tadi tekniknya Bu Alfia kita juga gunakan, misalkan kita di pembelajaran itu kelompok. Jadi guru itu keliling mengunjungi tiap kelompok, melihat, menganalisa aplikasi apa yang dibuka atau sama siswa tersebut seperti itu. Ya, jadi kita memang posisi dilematis, Bapak Ibu. Kita di satu sisi harus mendidik anak sesuai dengan zamannya, zaman digital, zaman IT, tapi di satu sisi kita juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku karena banyak sekarang di HP itu ada aplikasi yang melanggar etika ya, ada video, gambar dan porno dan sebagainya seperti itu. Insya Allah kembali lagi ke niat kita awal, kita mendidik siswa sesuai dengan zamannya, tapi kita juga harus bisa mengendalikan siswa seperti itu. Terima kasih Bu Tria. Luar biasa Bu Nur Hasanah, ini keren sekali. Bu Fatim, apakah sudah puas atau masih mungkin kayak apa ya bahasa Jawanya kayak kurang marem gitu ya Bu? Sudah marem Bu, sudah marem. Ya. Saya bisa mengambil buat pelajaran bahwa Bu Alfia tadi mengungkapkan kalau untuk pembelajaran IT nggak usah takut Bu, yang penting positive thinking dan memilihkan aplikasi atau media yang tepat, salah satunya Canva. Terima kasih Bu Alfia. Kemudian Bu Yayu juga ada yang bisa saya petik bahwa sebelum kita mengajarkan menggunakan IT, salah satunya adalah HP, Bu Yayu mengungkapkan kalau lebih baik membuat kesepakatan dulu Bu yang ditulis dalam keyakinan kelas. Ini memang harus saya ingat-ingat. Jadi sebelum saya memberikan kepada anak-anak, saya membuat kesepakatan dulu atau keyakinan kelas kepada anak-anak bahwa selama pembelajaran harus seperti ini, sehingga jelas. Terima kasih Bu Yayu. Kemudian juga Bu Nur Hasanah juga ini yang perlu saya ingat-ingat dari kutipan atau dari ungkapan Bu Nur Hasanah bahwa seharusnya sebaiknya membuat tata tertib dulu. Kalau nanti mau menggunakan IT, salah satunya adalah HP, maka tata tertibnya seperti ini. Kemudian kalau bisa menitipkan, kalau di luar pelajaran menitipkan kepada wali kelas. Itu 3 hal yang saya ingat-ingat Bu dari beliau-beliau, dan saya insya Allah nanti saya akan ingat-ingat, oh ya ini seperti itu. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik Bu Fatim sudah sangat marem. Baik Bapak dan Ibu, sesi diskusi kita sudah berakhir waktunya. Saya lanjutkan sesi selanjutnya. Saya izin share screen. Nah, jadi sesi 3 barusan adalah diskusi dan tanya jawab. Semuanya sudah sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Untuk sesi selanjutnya yaitu refleksi dan umpan balik.
Ini yang kita akan refleksi karena semua hal yang kita lakukan ini adalah harus refleksi. Jadi makna merdeka itu kalau menurut saya Bapak dan Ibu adalah refleksi. Bapak dan Ibu mungkin saya akan memberikan umpan balik sedikit terkait dengan jawaban Bapak dan Ibu tadi selama di sesi yang kedua tadi. Sesi yang ketiga, mohon maaf. Jadi kayak jawaban yang pertama tadi adalah dari Bu Nurul Laili, yaitu tentang jawabannya tentang holistik, yaitu tentang holistik itu tidak hanya tentang akademik, namun semuanya. Ini luar biasa. Jadi kita tidak harus mengedepankan tentang akademik, karena bakat anak itu tidak mesti harus akademik, mungkin ada lagi yang non-akademik. Kemudian dari Pak Mustaqim tadi, Pak Mustaqim memberikan jawaban bahwa pendidikan pada anak adalah tentang kemampuan anak memiliki sosial budaya sesuai tempat yang berada. Dan juga tentang anak harus memiliki keterampilan sesuai abad 21. Guru juga harus menghargai kemampuan anak. Kemudian untuk Pak Waris ini, jadi guru itu harus mengarahkan tadi makna menuntun ya Pak Waris. Jadi sesuai konteks yang digunakan. Jadi tidak hanya sekedar langsung menuntun, tapi harus disesuaikan dengan konteks yang ada atau yang digunakan. Begitu ya Pak Waris ya. Kemudian Bu Fatim tadi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang dan juga memberikan contoh-contoh yang positif dan memberikan kesempatan kepada siswa. Kemudian untuk Bu Siti Alfia tentang mengenalkan budaya lokal harus mengarahkan kepada anak karena setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda. Jadi kita fokusnya terhadap anak. Mungkin kayak di SMK-nya Bu Nur Hasanah, mungkin tidak semuanya dari situ ya Bu, dari daerah situ ya Bu. Ya Bu. Mungkin siswanya di SMK-nya Bu Nur Hasanah itu tidak semuanya itu dari daerahnya di SMK itu ya Bu, dari luar daerah ada? Dari luar daerah, tapi mereka ikut keluarganya yang di Sampang gitu Bu. Oh ya, mungkin juga bawaan dari daerahnya yang asal mungkin juga berbeda ya Bu? Iya betul, latar belakang. Ya, latar belakangnya itu berbeda. Jadi memang harus kita mengarahkan itu ya sesuai dengan latar belakangnya anak. Jadi seperti tadi yang disampaikan, siapa tadi yang anak lahir dari rumah sakit yang sama tadi siapa Bu? Bu Fatim ya. Iya, terima kasih. Kemudian ini jawaban Bu Nur Hasanah tadi, setiap anak memiliki bakat yang berbeda sehingga guru harus mempertimbangkan berbagai hal. Kemudian untuk Bu Yayu, pendidikan itu dalam menuntun itu membimbing dan menggali potensi peserta didik. Untuk Pak Kacung, menuntun itu ini tadi yang dibahas sama Bu Nurul Lail tentang pendidikan itu mulai dari anak usia dini, jika anak usia dini itu sudah bahagia, dan lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga harus menuntun ke arah yang lebih sosial dalam mengenalkan budaya yang lebih canggih. Kemudian untuk Pak Baha, guru harus benar-benar melihat kondisi anak dan lingkungan sekitar anak terlebih dahulu. Kemudian ini yang paling mengena ini, berhamba tidak harus mendewakan anak, namun membawa anak ke yang lebih baik. Kemudian untuk Bu Ati, pendidikan selaras dengan lingkungan. Anak harus mempelajari perkembangan zaman sesuai dengan zaman saat ini. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik melalui pendekatan secara individu dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Itu tadi jawaban Bapak dan Ibu semuanya sangat luar biasa. Mungkin saya menambahi sedikit saja Bapak dan Ibu tentang menuntun jika terkait dengan tadi peta konsep dari modul ini, yaitu guru itu pendidik seperti petani, yaitu
misalnya begini, jadi menuntun tumbuhnya padi, ini saya mengibaratkan seperti petani Bapak dan Ibu, ini ada mungkin di modulnya Bapak dan Ibu. Jadi petani itu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman pada tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan menjadikan padi itu sebagai yang ditanam padi tidak mungkin akan tumbuh sebagai jagung. Selain itu juga dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Jadi Bapak dan Ibu, jika dikaitkan dengan pendidikan, Bapak dan Ibu dapat memberikan motivasi, memberikan pendidikan, memberikan arahan, dan juga dapat mengajak anak ke yang lebih baik. Tapi Bapak dan Ibu seperti ini, Bapak dan Ibu, jika misalnya tadi, jika padi ini tidak bisa dijadikan tanaman jagung, jadi ya ini istilahnya untuk anak didik kita, jadi kita harus mengikuti kodrat iradatnya. Bapak dan Ibu, kita di sesi 5, yaitu sesi penutup dan foto bersama. Bapak dan Ibu, ini kita tutup terlebih dahulu, kemudian saya ingin bertanya tentang kegiatan kita rukul besok. Ini saya tutup dulu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kegiatan kita hari ini, sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu semuanya. Di modul 1.1 ini dalam alur eksplorasi konsep. Bapak dan Ibu, mungkin jika ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ini kita foto bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya foto dulu. Bapak dan Ibu jangan keluar dari room dulu ya. Nah, silakan. Bapak dan Ibu semuanya dapat mengaktifkan kamera, tapi di saya ini Pak Baha bisa mengaktifkan. Oh, sudah. Nah, baik Bapak dan Ibu. Ini saya ambil foto. Bapak dan Ibu mau gaya seperti apa? Gaya formal. 11 Bu, gini lambangnya. Silang gini, Pak. Gini. 11 itu gini Bu, 11. Nempel. Oh, 11. Ini kan 2. 11 gini ya. Oh iya, angkatan 11. 11 miring. Oke. Ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu ambil gaya seperti Pak Bayu. 1. Nempel. Oh, nempel ini. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi, silakan Pak Bayu yang mengarahkan. Gimana Pak, gaya selanjutnya Pak? Semangat. Oh, semangat. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup Bapak dan Ibu? Sudah saja cukup. Terima kasih Bu. Ya. Bapak dan Ibu, terkait dengan saya matikan dulu rekam layar saya.